wabarakatuh. Hai anak-anak semua, masih semangat ya belajar di rumahnya? Kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, bab KPK dan FPB. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menentukan kelipatan suatu bilangan. Yang kedua, siswa dapat menentukan kelipatan persekutuan. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contoh soal. Tentukan 4 bilangan kelipatan 2. Penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita diminta untuk mencari hasil perkalian bilangan 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Dan 2 kali 4, 8. Jadi, 4 bilangan kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya, kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Contohnya, tentukan bilangan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita diminta untuk mencari hasil dari kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Langkah yang kedua, kita diminta untuk mencari hasil kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Langkah yang ketiga, kita diminta untuk mencari nilai yang sama dari hasil kelipatan 3 dan 4. Kita temukan 12 dan 24. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan seterusnya. Selanjutnya, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Ada 3 cara dalam mencari KPK. Cara yang pertama dengan kelipatan persekutuan. Cara yang kedua dengan pohon faktor. Cara yang ketiga dengan teknik sengkedan. Kita bisa menggunakan salah satu di antara 3 cara tersebut. Contoh soal. Tentukan KPK dari 6 dan 8. Penyelesaian. Kita coba menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan kelipatan persekutuan. Langkah yang pertama, kita mencari hasil kelipatan dari 6, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Kemudian kita mencari hasil kelipatan 8, yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, dan seterusnya. Kemudian kita mencari nilai yang sama dari kedua kelipatan tersebut. Kita dapat yaitu 24 dan 48. Jadi kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah 24, 48, dan seterusnya. Dari situ kita dapat mencari KPK. KPK tadi adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita mencari kelipatan persekutuan yang paling kecil, yaitu 24. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Cara yang kedua dengan pohon faktor. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama mencari faktor prima dari bilangan 6.
kita bagi dengan bilangan prima dari 2. 6 dibagi 2 kita dapat 3. Kemudian 3 dibagi bilangan prima 2 lagi tidak bisa, jadi sampai 3. Kemudian bilangan 8, kita cari faktor primanya. Kita bagi dengan bilangan prima 2. 8 bagi 2 adalah 4. Kemudian 4 bisa dibagi lagi dengan bilangan prima 2, yaitu 2. 2 tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan prima. Jadi sampai situ saja. Kemudian kita mencari faktor prima dari 6, yaitu 2 dan 3. Kita tulis 2 kali 3. Selanjutnya faktor prima dari 8, yaitu 2, 2-nya sebanyak 3. Kita tulis 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Untuk mencari KPK, kita cari faktor prima dengan pangkat yang paling besar. Jadi KPK dari 6 dan 8 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3, sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Selanjutnya kita coba dengan cara yang ketiga dengan sengkedan. Langkah yang pertama, kita buat tabel dengan 3 kolom dan barisnya menyesuaikan. Kolom yang pertama sebagai tempat bilangan prima, kolom yang kedua sebagai tempat hasil dari pembagian bilangan dengan bilangan prima, kolom yang ketiga juga sama sebagai tempat hasil dari pembagian bilangan dengan bilangan prima. Selanjutnya kita akan mencari faktor prima dari 6 dan 8. Kita tulis 6 di baris pertama kolom kedua dan 8 di baris pertama kolom ketiga. Selanjutnya kita bagi bilangan 6 dan 8 dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kita bagi lagi, apakah bisa dibagi 2? 3 dibagi 2 tidak bisa, hasilnya tetap, yaitu 3. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kita bagi lagi dengan bilangan prima yang pertama, 3 dibagi 2 tidak bisa, hasilnya masih tetap 3. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Apakah bilangan 3 dan bilangan 1 bisa dibagi 2 lagi? Ya, tidak bisa. Kita bagi dengan bilangan prima yang kedua, yaitu 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, hasilnya tetap 1. Setelah kita mendapat faktor prima pembaginya, untuk memperoleh KPK, kita kalikan semua faktor prima tersebut. 2, 2, 2, dan 3. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Kesimpulannya, dari ketiga cara tadi kita dapat memperoleh KPK 6 dan 8 dengan hasil yang sama, yaitu 24. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Untuk lebih memahami pembelajaran kali ini, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.